Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 64 2B24. Di sini kami akan membuat video dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan membuat video pembelajaran mengenai matriks, determinan, dan penerapannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naifa Mahlisa Mutia. Nama saya Diah Ayu Febrianti. Nama saya Dini Supriyatin. Nama saya Lili Suryani. Nama saya Naila Tifani Azahwa. Saya Sari Damayanti. Selamat menyaksikan. Yaitu matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol yang disusun menurut baris dan kolom yang membentuk persegi panjang dan dibatasi sepasang tanda kurung. Adapun jenis-jenis matriks, yaitu yang pertama ada matriks khusus. Pada matriks khusus ini terdiri dari beberapa pembagian lagi. Yang pertama ada vektor. Di vektor ini ada beberapa bagian lagi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu vektor baris. Apa itu vektor baris? Vektor baris adalah sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Untuk contohnya yaitu definisi tadi yaitu sebuah baris yang ditulis dengan tanda panah di atasnya. Dan ini tanda panah yang dimaksud dari definisi tersebut. Adapun contoh ini termasuk contoh vektor baris yang 1 kali n. 1 kali n ini ialah satu baris yang terdiri dengan beberapa kolom. Adapun yang kedua yaitu n kali 1. N kali 1 ini contohnya adalah yang terdiri dari beberapa baris dengan hanya satu kolom. Jangan di skip ya, di ini aja. Apa sih namanya? Di pause dulu. Yang kedua yaitu ada vektor kolom. Apa sih vektor kolom ini? Vektor kolom yaitu sebuah matriks yang hanya memiliki satu buah kolom. Untuk contohnya yaitu 4, 5, 7 ini adalah satu kolom. Dan ini contoh dari vektor kolom. Yang kedua yaitu ada matriks Bujosangka. Apa itu matriks Bujosangka? Matriks Bujosangka yaitu matriks yang hanya memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom tersebut. Yang artinya jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, atau rumusnya yaitu n kali n, kolom baris. Untuk contohnya yaitu contoh yang saya buat adalah contoh dengan rumus 2 kali 2, 2 kolom dan 2 baris. Untuk selanjutnya yaitu ada matriks identitas.
Apa sih matrik identitas itu? Yaitu sebuah matriks yang dimana elemen diagonalnya atau yang utamanya itu bernilai 1 dan elemen lainnya itu sama dengan 0. Elemen diagonal itu 1, elemen lainnya itu 0. Ini adalah definisi dari matriks identitas. Untuk contohnya, selain matriks identitas, matriks seperti ini disebut juga dengan matriks satuan. Ini adalah contoh dari matriks identitas. Jika kamu bingung, apa sih maksud dari diagonal ini dan kenapa harus 1? Dan kenapa nilai-nilainya ini harus 0? Karena memang ciri dari matriks identitas ialah seperti itu. Nah, mana yang disebut diagonal, mana yang disebut dengan 0, bisa kita lihat dari segi bentuknya. Ini kalau kita tarik, garisnya akan seperti ini. Maksudnya apa? Definisinya adalah baris 1, kolom 1 itu nilainya akan 1. Baris kedua pada kolom kedua nilainya akan 1. Dan baris ketiga pada kolom 3 nilainya 1. Dan bentuk ini adalah bentuk diagonal dari matriks identitas. Nah, contoh yang saya buat ini adalah matriks identitas dengan rumus 3 kali 3. 3 baris dengan 3 buah kolom. Untuk selanjutnya yaitu ada matriks transpose. Nah, apa sih matriks transpose ini? Matriks transpose adalah ubahan dari matriks awal di mana unsur barisnya itu menjadi kolom dan unsur kolomnya menjadi baris. Jadi ubahan dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris. Nah, oke. Dan ini rumus dari matriks transpose. Untuk contohnya, di sini saya membuat dengan 2 kali 2, 2 baris dengan 2 kolom. Oke, di sini saya membuat contoh. Untuk kolomnya sendiri ada 2, yaitu 2, 3, 4, 5. Untuk barisnya 2, 4, dan 3, 5. Karena definisinya ubahan dari baris ke kolom atau dari kolom ke baris, maka matriks yang pertama ini akan saya buat diubah atau ditukar. Dari 2, 3 saya ubah ke baris menjadi 2, 3 seperti ini. 4, 5, 4, dan 5. Bisa kita lihat matriks awal dengan kolom 23 menjadi baris 23 dan kolom 45 menjadi baris 45. Jadi selanjutnya matriks simetris. Intinya, matriks simetris itu matriks kotak atau baris atau kolom yang isinya kalau dibalik jadi kolom yaitu transpose. Hasilnya tetap sama persis kayak aslinya. Misal ada matriks
Ini kalau ditranspos atau baris jadi kolom, hasilnya bakal tetap sama. Selanjutnya ada hukum transposisi dan perkalian matriks. 6 apa 7 sih? Tadi 5 ya? Yang pertama ada hukum transposisi matriks. Transposisi itu artinya ngebalik. Yang pertama itu hukum transposisi matriks. Rumus-rumusnya ada AT T sama dengan A. Artinya kalau kamu transpos matriks A terus hasilnya ditranspos lagi, bakal balik ke matriks awal. Kenapa? Karena baris dari kolom terus kolom jadi baris lagi, balik ke bentuk semula. Terus ada AT ditambah BT, T sama dengan A ditambah B. Artinya kalau jumlahin dua matriks yang udah ditranspos terus kamu transpos lagi, hasilnya sama kayak kamu jumlahin dua matriks awal tanpa transpos. Kenapa? Karena proses transpos itu kayak tuker-tukeran posisi, dan penjumlahan matriks itu elemen posisi, jadi urutannya nggak pernah ngaruh. Terus ada AA T sama dengan AAT. Artinya kalau matriks A dikali dua angka atau skalar A, terus kamu transpos, itu sama aja kayak kamu transpos dulu terus dikali A. Kenapa? Karena ngali angka ke semua elemen matriks gak ngaruh sama posisi baris atau kolomnya. Terus ada ABT sama dengan BT dikali AT. Artinya kalau kamu kali dua matriks A dan B terus kamu transpos, hasilnya itu sama aja kayak kamu transpos B dulu ke transpos A terus dikali, tapi urutannya nggak dibalik. Karena waktu transpos posisi baris atau kolomnya tukeran, jadi urutan perkaliannya juga harus dibalik biar hasilnya benar. Terus hukum perkalian matriks. Yang pertama ada AB dikali C sama dengan A dikali BC. Artinya kalau kamu punya 3 matriks, kamu bisa ngali A sama B dulu, hasilnya dikali C, atau kamu bisa ngali B sama C dulu, baru hasilnya dikali A, hasil akhirnya sama. Karena ini namanya hukum asosiatif, urutan ngelompokinnya bebas asal urutan matriksnya nggak diacak. Terus ada A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Artinya kalau kamu punya matriks B dan C, dijumlahin dulu baru dikali, itu sama aja kayak kamu kaliin A ke B dan A ke C, terus hasilnya dijumlahin. Terus ada A ditambah B dikali C sama dengan A AC ditambah BC. Artinya
Kalau kamu jumlahin A sama B dulu baru dikali C, itu sama aja kayak kamu kaliin A ke C dan B ke C, terus hasilnya dijumlahin. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Matrik bisa dijumlah atau dikurang kalau ukurannya sama. Contohnya, jadi tinggal ditambah-tambahin dari matriks A ke matriks B. Contoh pengurangannya juga sama kayak yang ditambah. benar-benar nggak ada materi, benar-benar itu kan semua banget gitu. Terus aku tuh kan memang cuma kalau Kira-kira kayak gini. oh bisa kan aku nanti kan ada yang Terus ada perkalian dua matriks. Simpelnya, baris di matriks pertama dikali kolom di matriks kedua, terus dijumlahin semuanya. Jadi simpelnya, baris di matriks pertama dikali kolom di matriks kedua, terus dijumlahin kayak 4 kali 1 itu dapat 4, 2 kali 6 itu dapat 12, 4 ditambah 12 jadinya 16. 3 dikali 1, 3, 5 dikali 6, 30, jadi hasilnya 33. 4 dikali 7, 28. 2 dikali 0, 0, jadi hasilnya 28. 3 dikali 7, 21, ditambah 5 dikali 0, hasilnya 0, jadi hasilnya 21. Selanjutnya, perkalian matrik dengan skala. iya, yang kelas 1 itu besok lagi US, kelas 9 minggu depan US. Kalau yang lain sih normal. Contohnya, Ada anak deh.
ada masuk kategori ada gitu lah. Oh iya, kamu mau makan aja. Jadi perkalian yang ini tinggal tentuin dari skalar yang dicari aja, karena di sini skalarnya 2, min 2. Jadi kita tinggal masukin min 2-nya aja dari si matriks. Matriksnya dikali skalar min 2. Kayak ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi determinan. Nah, yang pertama harus kita ketahui, determinan itu adalah sebuah besaran yang dimiliki oleh matriks. Nah, ciri-ciri dari determinan itu ada 2. Yang pertama, angka atau nilai. Dan yang kedua, matriks persegi. Nah, jadi untuk ciri yang pertama, determinan itu adalah sebuah besaran yang memiliki angka ataupun nilai. Sedangkan untuk ciri yang kedua, determinan itu tidak semua di dalam matriks itu punya yang namanya determinan. Jadi ada yang namanya matriks persegi yang termasuk ke dalam bagian dari determinan. Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara matriks dan juga determinan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kalau matriks itu adalah susunan bilangan dalam baris dan juga kolom, ya. Tentunya ketika kita menulis matriks itu ditulis dengan kurung biasa ataupun siku. Perbedaannya dengan determinan itu apa? Nah, kalau determinan itu adalah nilai tunggal ataupun angka yang dihitung dari suatu matriks persegi. Ya, seperti yang kita ketahui dan sudah jelaskan sebelumnya bahwa tidak semua matriks itu punya determinan. Hanya matriks persegi saja yang memiliki yang namanya determinan. Nah, maka dari itu determinan dari A ataupun yang kita tulis ya seperti ini, determinan dari A sama dengan ini adalah simbol dari nilai mutlak ataupun simbol dari determinan A, sama dengan kita sambungkan A, B, C, D. Nah, maka sama dengan AD dikurang sama BC. Nah, perbedaannya kalau matriks itu pakai gulung biasa ya ataupun siku, kalau determinan itu kita simbolkannya dengan lambang garis lurus seperti ini ya. Itu disebut sebagai nilai lambang nilai mutlak. Nah, kalau udah kita tuliskan begini semua elemennya, itu hanya saja gambar dan atau elemennya itu harus garis lurus, baru kita bisa namakan itu sebagai determinan. Nah, kalau di dalam lambang ini ya, di dalam lambang ini isinya adalah sebuah angka, maka itu dinamakan nilai mutlak. Sedangkan kalau di dalam lambang ini itu isinya matriks, berarti artinya menandakan ini itu determinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai determinan matriks 1x1. Ya, seperti yang kita ketahui, matriks 1x1 adalah matriks yang hanya memiliki satu baris dan juga satu kolom saja. Ya, sehingga hanya berisi satu elemen. Ya, contohnya ada di sini. Misalnya matriks A sama dengan sini 5 ya nilainya. Matriks A berarti hanya memiliki satu elemen saja. Nilainya itu adalah 5. Nah, maka determinan dari A adalah 5. Jadi sesimpel itu untuk mengerjakan soal matriks 1x1. Nah, selanjutnya kita ada contoh lain. Misalnya matriks B ini sama dengan negatif 10. Nah, berarti determinannya sama dengan negatif 10 ya, karena kan ini adalah elemennya sebesar negatif 10, maka untuk determinannya negatif 10 ya, satu kolom dan juga satu baris. Jadi hanya satu elemen saja untuk matriks 1x1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks 2 dikali 2. Nah,
Nah, kalau tadi matriks 1 kali 1 itu terdiri hanya dari 1 kolom dan juga 1 baris, perbedaannya kalau matriks 2 kali 2 itu terdiri dari 2 baris dan juga 2 kolom. Nah, jadi isinya berapa? 4 elemen ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini kita lihat sini, matriks A sama dengan 4, 3, negatif 3, dan negatif 2. Nah, kita yang dicari itu adalah mengerjakan determinan A-nya ya. Jadi kita tulis determinan A-nya sama dengan, nah kita jangan lupakan rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya itu adalah, nah, kita tulis rumusnya di sini. AB dikurang dengan BC. Nah, ini kita harus ingat. Berarti AD-nya berapa? 4 dikali negatif 2 ya. Kita tulis sini. 4 kali negatif 2. Nah, dikurang sesuai dengan rumus ini ya. Dikurang 3 dikali negatif 3. Nah, oke, kita hitung 4 dikali negatif 2, negatif 8. Nah, negatif 8 dikurang 3 kali negatif 3, negatif 9 ya. Nah, kalau udah berarti sama dengan negatif 8 plus 9. Hasilnya adalah 1. Punya utang 8 dibayar 9, jadi masih ada sisa 1. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah determinan A, dan sedangkan untuk soalnya pun determinan seperti ini. Nah, caranya itu kita harus tahu sebelum itu kalau ini adalah notasi. Nah, notasi itu harus kita ingat ya, notasi itu penting. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini garis lurus aja, oh berarti ini namanya determinan, oh ada ininya berarti namanya matriks. Kita harus tahu ciri dari matriks dan juga determinan. Nah, cara mengerjakan soal ini sama aja sebelumnya, pakai rumus ini ya. Berarti kita kaliin 1 dikali 4, 4. 2 dikali 3, 6 ya. Kurang ya, kurang 6. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau udah ketemu ini, berarti kita yang ditanyakan kan A. Berarti A-nya berapa? Ini sama dengan 2. Nah, jadi karena yang ditanyakan adalah determinan A, itu adalah negatif 2, berarti determinan negatif 2 ini sama dengan 2. Nah, kenapa kita nggak pakai tanda min lagi di sini? Karena dalam determinan, min itu tidak ada nilainya. Jadi yang penting itu adalah angka. Kalau simbol min dan lain sebagainya itu tidak berpengaruh dalam determinan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Berarti terdiri dari 3 kolom, 3 baris, dan juga elemennya ada 9. Nah, berarti kita tuliskan seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Hasilnya ada 9. Nah, untuk mencari determinan matriks 3 dikali 3 itu ada 2 metode. Nah, metode yang pertama itu adalah metode Sarus. Dan yang kedua ada metode ekspansi minor. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan adalah metode Sarus. Nah, jadi metode Sarus ini metode yang sering digunakan oleh anak-anak ya untuk mengerjakan soal determinan matriks karena tentunya lebih mudah dan juga lebih hafal kita untuk mempelajari cara-caranya. Nah, untuk metode yang pertama itu metode Sarus. Nah, kita tulis dulu ya di sini untuk kolomnya. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Di sini ada 2 kolom pertama kan. Nah, 2 kolom pertama ini kita masukkan ke dalam sisi kanannya. Kita tulis ulang ya. A, B, D, E, G, H. Nah, ini adalah contoh untuk mengerjakan determinan ataupun matriks metode Sarus ya dari 3 kali 3. Nah, untuk metode Sarus ini yang harus kita lakukan itu adalah menarik garis dari sebelah kiri ke kanan. Berarti kita tarik garis dulu ya. Kita tarik dari ini, dari A. Ini.
ini, dan ini. Nah, ini udah kita tarik garis, kita masukin dulu ya. Nah, setelah kita tarik garis seperti ini, langsung kita masukkan aja ya. Berarti AEI ditambah dengan BFG ya, ditambah juga dengan CDH. Nah, kalau kita mau menggarisin lagi dari kanan ke kiri ya, dari atas ke bawah. Nah, berarti pakai yang namanya min. Ya, min, kita tulis di sini minnya. Min BDI tulis. Terus min berapa lagi nih? Min AFH. Nah, tulis min AFH dan satu lagi min CEG. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk mengerjakan metode SARUS ini, contoh soalnya ada yang seperti ini. Nah, untuk cara pengajarannya sama aja ya. Ini yang dari kiri ini kita pindahkan ke sini. Kolomnya kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu untuk cara mengerjakannya sama ya. 1 dikali 1 dikali negatif 2, 2 dikali negatif 1 dikali 1, negatif 3 dikali 0 dikali 1. Nah, berarti kalau 1 dikali 1 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 2. 2 dikali negatif 1 dikali 1 negatif 2. Negatif 3 dikali 0 dikali 1 berarti plus 0. Nah, sekarang selanjutnya kita yang dari atas ke bawah ya. Jangan lupa kita pakein min. Sini pakein min. Nah, selanjutnya berarti 2 dikali 0 dikali negatif 2. Nah, hasilnya adalah 0 ya. Nah, selanjutnya 1 dikali negatif 1 dikali 1 jadi negatif 1. Terus kurang lagi dengan negatif 3 dikali 1 dikali 1, hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti ini ya. Tadi kita tinggal jumlahkan saja. Negatif 2 sama negatif 2 punya utang 2, utang lagi 2, jadi hasilnya negatif 4. Nah, ini udah dihitung, berarti plus 1 punya uang 1 tambah lagi 3, berarti plus 4. Benar ya? Tambah plus 1 tambah 3, jadi plus 4. Punya utang 4 dibayarin 4, jadi uangnya tinggal 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, di sini catatannya ya, kita tulis catatan. Untuk matriks yang determinannya itu 0, matriksnya dinamakan dengan matriks singular. Nah, jadi matriks singular adalah matriks yang determinannya 0. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode ekspansi minor. Nah, metode ini itu penting. Kenapa? Karena kita bisa mencari nilai dari 4 kali 4 ya, matriks 4 kali 4, 5 kali 5 ataupun nilai dari inverse itu dari metode ekspansi minor. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada 2 langkah di sini. Langkah pertama, ketika kita menggunakan metode ini itu harus kita pilih dulu. Pilih satu baris atau kolom. Nah, di sini kita memilih satu baris ataupun kolom yang dimana kita cari yang angka nolnya itu terbanyak atau minimal ada angka nolnya untuk memudahkan mengerjakan soal ini. Dan untuk langkah kedua kita kalikan ya, kalikan plus minus elemen. Nah, dikalikan dengan minor. Nah, pasti kita bertanya-tanya, plus minus di sini itu apa sih? Nah, jadi itu ada aturannya. Di dalam metode ekspansi minor ada namanya aturan plus minus. Aturannya itu seperti ini. Ini yang dinamakan aturan plus minus. Ya, berarti kita bahas sedikit dulu tentang penggunaan dari metode ini. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah,
Berarti kalau kita mau mengerjakan soal ini, misalnya kita gunakan dulu nih baris pertamanya. Yang mau kita gunakan baris pertama. Nah, yang mau kita kerjain misalnya ini duluan. Berarti ini adalah nilai minornya. Ya, berarti minornya itu adalah E, F, H, dan I. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada metode ekspansi minor dengan contoh soalnya ya. Kalau tadi kita udah bahas bagaimana sih aturannya seperti apa, lalu juga untuk mengerjakannya seperti apa. Nah, kita gunakan cara yang sama dulu di sini ya. Berarti yang akan kita gunakan adalah untuk mengerjakan ini adalah di kolom pertama. Ya, berarti yang kita kerjakan di sebelah sini dulu nih. Bagian 1, 0, dan 3. Nah, cara mengerjakan bagaimana? Nah, kita tulis dulu determinan V sama dengan, nah di sini kita tulis ya, ini aturan plus minusnya itu kita tulis kembali supaya kita ingat. Sini aturannya. Nah, ini aturan yang harus kita lihat. Nah, satu di sini adalah plus. Jadi kita tulis ini plus ya. Berarti plus 1 dikaliin dulu. Kita lihat dulu di sini. Kalau kita mau mengerjakan yang sebelah sini, berarti yang 0 sama 3 nya kita tutup dulu. Berarti sisa 1, 2, negatif 3, dan negatif 1 ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Jadi 1, 2, negatif 3, dan negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke sebelah sini. 2, 1, sama 2. Nah, kita lihat dulu di sini. Aturan kedua itu min. Kalau min berarti kita kasih min dong, ya. Min 2. Berarti kalau yang dikerjakan itu sebelah sini, ini kita tutup. Sisa 0,3 sama negatif 3 sama negatif 1 ya. Kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya untuk aturan terakhir itu negatif 1. Negatif 1 aturannya berarti plus. Kalau plus bagaimana? Berarti kita kasih plus sininya. Dan untuk angkanya, untuk sini yang min 1 tetap kita tambahkan min. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau kita ngerjakan yang sebelah sini, berarti kita hapus ininya. Lihat yang ini 0,1 sama 3 dan 2. Kita masukkan kembali. Nah, kita langsung jumlahkan saja. Satunya kita masukin ulang. Jangan lupakan rumusnya ya. Rumusnya untuk mengerjakan matriks seperti ini adalah AD dikurang BC. Nah, terus ingat, berarti 1 kalau negatif 1 hasilnya negatif 1 ya. Jadi kayak negatif 1. Terus karena ini dikurang, kita masukin lagi di sini. Nah, dikurang berapa? Berarti kita lihat di sini, negatif 3 dikali 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada negatif 2. Masukin aja negatif 2-nya. Kalau udah, kita sama lagi mengerjakannya kali silang ya. 0 dikali negatif 1 hasilnya 0. Ya, kita kasih kurung 0 kurang dengan negatif 3 dikali 3. Berarti negatif 9. Nah, kasih kurung 5. Nah, yang terakhir di sini ada plus minus ya. Karena di sana ada plus minus, berarti ini dong yang dipakai yang minus ya. Jadi minus 1. Berarti kalau minus 1, kita lihat sini. 0 dikali 2, 0. Oke, 0 kali 2, 0. Nah, 3 dikali 1, 0 kali 2, 0. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencari jawabannya ya. 1 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini plus. Nah, terus ini apa lagi? Min 2. Min 2 sama 0 plus 9. Yang ini min 1, 0 kurang 3. Kita langsung mengerjakan
yang ininya penyetang 1 dibagi 6, berarti hasilnya adalah 5. Nah ini 9 dikali negatif 2 berarti negatif 18. Nah ini punya utang 1, min 1 sama min 3 berarti plus 3. Jadi 5 dikurang 18 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 10. Oke, di sini saya akan menjelaskan menghitung determinan matriks menggunakan metode Lapes. Di sini ada sebuah matriks A berukuran 3 kali 3 yang nilainya ada angka 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Kita akan mencari metode dengan mencari metode minor dan kofaktor dengan matriks yang ada di sini. Langkah pertama adalah menghitung minor atau mencari minor. Minor di sini ialah determinan dari submatriks 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom dari elemen yang dihitung. Contoh, kita akan mencari minor 11. Minor 11 itu berarti kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Kita akan menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, berarti sisanya kita masukkan dan kita cari, kita hitung. Sisanya ada 1, 2, 1. Determinannya adalah 1 dikali 1 minus 1 dikali 2, yang hasilnya minus 1, dan seterusnya sampai minor 33. Ini adalah sebuah minor dari hasil minor determinan metode Lapes, dan kita akan mencari kofaktornya. Langkah kedua, kita hitung kofaktor dari setiap elemen. Rumus kofaktor ialah K IJ sama dengan K sama dengan minus 1 I plus J dikali minor I J. Di sini kita tinggal masukkan hasil dari minor yang tadi kita hitung. Contohnya, K11 sama dengan minus 1 pangkat 1 plus 1 dikali minor 11. Kita tinggal masukkan semua yang sudah kita cari, hasilnya ialah 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1, dan seterusnya sampai ke 33. Jika semuanya sudah kita cari, kita akan menemukan nilai dari matriks kofaktor, yaitu minus 1, minus 1, 3, minus 1, minus 1, minus 1, 3, minus 1. Ini hasil dari kofaktor dan minor yang sudah kita cari. Dan langkah terakhir ialah kita hitung determinan dengan matriks, dengan memilih baris mana saja dari matriks A. Misal kita pilih baris kedua, kita pilih baris kedua yaitu 2, 1, dan 1. Kita kalikan masing-masing elemen dengan kofaktor yang di posisi yang sama. Jadi 2 dikali 3 plus 1 dikali minus 1 plus 1 dikali minus 1. Hasilnya ialah
4. Jadi determinan dari matriks A adalah 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke aplikasi inverse dalam persamaan linear. Di sini ada contoh soalnya. Untuk cara pengerjaannya, kita ubah dulu ke bentuk matriks. Kita pisahkan dulu variabelnya dengan angkanya. Kemudian inverse matriks A dan konstanta B. A min 1 sama dengan 2 min 1 min 5 3 lalu yang B 30 11. Setelah itu kita mencari nilai variabel X-nya. Kemudian kita hitung X satunya. Angka 2 dengan 30 ditambah min 5 dengan 11 hasilnya 5. Kemudian kita cari X2 nya. Min 1 dikali 30 ditambah 3 dikali 11 sama dengan 3. Jadi variabelnya X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke inverse matriks. Matriks A memiliki inverse yaitu A-1 jika matriks A berupa matriks bujur sangkar, determinan A tidak sama 0. Rumusnya A-1 sama dengan ejektif A dibagi det A. Ejektif adalah hasil dari transpose matriks kofaktor. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada A dengan matriks seperti ini. Kemudian kita mencari determinan dulu. Caranya untuk kolom ini kita taruh sebelah sini. Kemudian kita buat 3 garis ke samping kiri. 1 2 3. Hasilnya positif, yaitu yang pertama 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kita balik, buat 3 garis ke samping kanan dengan hasil negatif. 1 2 3 diambil 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2, diambil 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Jumlahnya 4. Maka determinan A adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, kita akan mencari determinannya terlebih dahulu. Caranya,
yaitu 2 kolom dipindahkan ke sebelah kiri. 1, 2, 1, 1, 1, 2. Kemudian tarik 3 garis ke sebelah kiri dengan nilai yang positif. 1, 2, 3. Kita taruh hasilnya, determinannya. Untuk yang positif dulu, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, ditambah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kita lanjut tarik 3 garis ke sebelah kanan dengan nilai negatif. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjut ke tarik 3 garis ke sebelah kanan dengan nilai negatif. 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kita jumlahin, hasilnya 4. Jadi determinan A sama dengan 4. Kemudian kita lanjut mencari kofaktor A. Kofaktor itu sudah mempunyai tanda seperti ini. Kita tinggal masukin aja soal yang tadi ke dalam tandanya. Caranya untuk mencari kofaktor A, kita mulai dari M11. Kita mulai dari sini. Kita buat horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikal. Nah, di sini terdapat angka 1, 2, 1, 1. Maka kof A-nya sama dengan 1, 2, 1, 1. Kemudian kita lanjut ke M12. Nah, M12 ini berarti di sini. Berarti di sini kita buat garis horizontal dan vertikal ketemu angka 21 dan 11 dengan tanda negatif. Kemudian kita lanjut lagi ke M13. M13 kita buat tanda horizontal dan vertikal. Kofaktornya dengan tanda positif, yaitu 2, 1 dan 1, 2. Kemudian kita lanjut ke M21. M21 di sini di angka 2 di bawah 1 kita buat garis vertikal dan horizontal. Kofaktornya menggunakan tanda negatif, yaitu angka 1, 2, 2, dan 1. Kemudian kita lanjut ke M22, yaitu kita buat lagi horizontal dan vertikal. Faktornya menjadi 1, 2, dan 1, 1. Kita lanjut ke M23 seperti cara yang tadi, berubah menjadi tanda negatif. Satu, 2. Kemudian lanjut lagi M31 dengan tanda positif. Kita buat lagi garis horizontal dan vertikal. 1,
1, 1, 2, 1. Kemudian selanjutnya dengan tanda negatif kita buat lagi garis horizontal dan vertikal. Kemudian kita lanjut ke M32. Seperti yang tadi kita buat garis horizontal dan vertikal. M32 berada di angka 2 di bawah sini. Kita buat garis horizontal dan vertikalnya. Maka kofaktornya sama dengan 1, 1, 2, dan 1. Kemudian kita lanjut lagi ke M33. Dengan tanda positif, M33 berada di bawah sini, berarti sama dengan angka 1. Kita buat lagi horizontal dan vertikalnya menjadi kofaktornya 1, 1, 1, 2. Nah, selanjutnya kita mencari kofaktor A. Kofaktor itu sudah mempunyai tanda seperti di atas ini. Kemudian kita tinggal samakan dengan soal yang ada. Nah, cara mencarinya yaitu untuk M11 sama dengan 1, kita buat tanda horizontal dan vertikal yang berada di sini. Vertikal, horizontal, kemudian ketemu 1, 1, 2, dan 1. Selanjutnya M12 pun sama, yaitu di angka 1 kita buat lagi garis horizontal dan vertikal dengan tanda negatif, kemudian hasilnya 2, 1, dan 1, 1. Selanjutnya di M13, yaitu di angka 2 kita buat lagi garis horizontal dan vertikalnya, maka ketemulah kofaktor dengan nilai positif 2, 1, dan 1, 2. Kemudian lanjut ke M21. M21 di sini sama dengan 2, maka kofaktor A-nya dengan nilai negatif yaitu 1, 2, 2, dan 1. Kemudian kita lanjut lagi ke M22-nya. M22 sama dengan 1, kita buat lagi garis horizontal dan vertikalnya dengan nilai positif, maka kofaktor A-nya sama dengan 1, 2, dan 1, 1. Kemudian kita lanjut lagi ke M23. M23 sama dengan 1. Nah, kemudian dengan hasil negatif maka menjadi 1, 1, 1, dan 2. Kemudian di M31 kita lanjut lagi seperti yang sebelumnya, kita buat garis horizontal yang vertikal dari angka 1 horizontal dan vertikal, maka ketemulah 1, 1, dan 2, 1. Kemudian kita lanjut lagi ke M32 dengan hasil negatif sama dengan ketemu hasilnya 1, 2, 2, dan 1. Kemudian lanjut ke M33, kita buat lagi garis horizontal dan vertikalnya, kemudian ketemulah hasil dengan yang positif 1, 1, 2, dan 1. Kemudian setelah bertemu dengan kofaktor A-nya, kita buat lagi selanjutnya dengan cara seperti ini. 1 dikali 1 sama dengan 1, taruh di sini positif karena sebelumnya bernilai positif. 1, kemudian dikali seperti ini, dikali silang, diambil 2. Seterusnya pun sama seperti itu. Menilai yang mengerjakan tugas, kita buat seperti ini lagi. Dua diambil 1. Kemudian kita buat lagi buat yang satu dengan cara yang sama, yaitu dikali silang.
setelah itu untuk adjektif A-nya sama dengan 1 diambil 2 sama dengan min 1, kemudian 2 diambil 1 karena di sini ada min menjadi min 1, kemudian 4 diambil 1 sama dengan 3. Selanjutnya pun seperti itu. Selanjutnya di sini ada pangkat 7 yang berubah, yang akhirnya adjektif A-nya berubah menjadi min 1, 3, min 1, min 1, min 1, 3, 3, min 1, min 1. Kemudian setelah bertemu adjektif A-nya, kita masuk ke rumus yang tadi, yaitu A-1 sama dengan adjektif A dibagi det A. Maka A-1 sama dengan, kita masukkan adjektif A yang tadi, min 1, 3, min 1, min 1, min 1, 3, 3, min 1, min 1 dibagi 4. Ya, cara menghitungnya yaitu min 1 dibagi 4 dan seterusnya semua angka dibagi 4. Maka hasilnya maka inverse matriksnya hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, kan contohnya itu panjang banget ya. Nanti ada di bawah aja ya dilihat. Nanti di sepanjang penjelasan nanti bakalan diedit, ada contoh soalnya di bawah ini. Nah, jadi aku bacain aja ya. Jadi contohnya itu ada penyaluran minuman mencatat penjualan per minggu itu ada 3 jenis. Nah, ada yang A, B, dan C. Nah, biasanya yang A itu ada 1.500, yang B ada 1.000, C itu ada 600. Jadi itu kan jenis minuman, berarti kan kayak yang A itu 1.500 ml gitu. Itu beda-beda tempat kan, namanya juga A, B, dan C. Nah, setiap minuman atau perdagangan kan ada yang namanya biaya produksi. Nah, kita tulisnya langsung diketahuinya aja. Nah, jadi kan ada biaya yang tadi saya bilang. Jadi biayanya itu yang A 2.250, yang B itu 1.950, dan yang C itu ada 1.750. Nah, di sini juga ada jumlah minuman setiap tempatnya.
Nah, ini kan jumlahnya ya, jumlah penjualan setiap tokonya. Ada toko X, ada Y, ada Z. Nah, yang ini, yang ABC-nya itu jenis apa? Jenis ukuran atau minumannya. Lalu ada harganya nih. Nah, ini harga setiap ecerannya. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya nanti dilihat aja ya di sini. Nah, di sini kan nggak dicantumin di sini karena papan tulisnya kecil, jadi nggak terlalu muat. Jadi dilihat aja nanti. Nah, jadi yang A itu biaya total per minggu setiap tokonya. Nah, yang B itu penerimaan total per minggu setiap tokonya, dan C keuntungannya. Jadi yang pertama itu biaya, kedua penerima itu kayak pemasukan, yang ketiganya itu keuntungan. Nah, oke, kita jawab ya. Nah, sekarang kita menjawab A kan biaya total per minggu. Otomatis kita memasukkan yang ini kan jumlah ya. Nah, jadi yang biaya total per minggu itu anggap aja kita anggap TC. Biaya total per minggu itu TC. Nah, kita cari dulu. Nah, TC ini dirumuskan TC sama dengan Q kali C. Nah, kita mencari Q-nya. Q itu apa sih? Q itu jumlah. Itu jumlah. C itu apa sih? C itu biayanya. Biayanya yang ini. Ini biaya. Biaya. Nah, kita masukin aja. Gini. TC sama dengan Q kali C. Q-nya kita masukin. Nih, Q-nya yang jumlah kan, berarti yang ini. Berarti langsung aja. Q-nya dimasukin 125, 160, dan 200. 420, 560, 80, 280, 300, dan 60. Nah, ini yang ini Q-nya. Nah, kita masukin lagi C. C itu apa? Biaya. Biaya tadi ini. Kita masukin dikali. Nah, ini 2, 50, 1950, sama 1750. Nah, ini kan 3 baris 3 kolom ya. Sedangkan ini cuma 3 kali 1. 3 kolom 1 baris ya. Nah, ubah gimana sih caranya biar kita bisa dikali ulang, dikali silang. Kan kalau kayak ini kali ini, terus ini temennya nggak ada kan. Jadi kita yang ininya tuh dijadiin yang namanya pangkat dibalik. Jadi misalnya jadi ini kolom dijadiin baris dan kolom jadi baris gitu. Nah, jadi ada namanya C pangkat T. Jadi ini kan masih normal. Nah, kita jadiin ini T. Jadi ini namanya yang dijelasin tadi itu namanya matriks transpose. Nah, jadi kita balikin. Ini tulis ulang. 225, 160. Terus nah, ini dibalik kayak gini. Ini kan kolom kan. Kalau yang kayak gini tuh kolom, yang ke samping itu baris. Nah, ini kan kolom ke bawah, berarti dia tuh dibalik jadi ke samping semua. Jadi kayak gini.
2250, 1950, 750. Nah, kayak gini. Nah, kan kalau kayak gini, itu kan bisa dikali silang. Nah, bisa kayak gini. Nah, oke. Sudah kan kalau kayak gini, enak bisa dicari kali silang. Tinggal dimasukin. Ini kali ini kali ini, dan ini kali ini. Seterusnya seperti itu. Jadi masuknya kayak gini. 1, 2, maaf, saya speedo. Jadi 125 dikali ini 2250 ditambah. Jadi setiap hasil perkalian ini tuh ditambah. Nah, ini 420 dikali 150 ditambah 280 dikali 1750. Udah. Nah, ini kan tadi yang ini itu toko X ya, toko X. Nah, ini dijumlahin langsung aja ya, nanti kalau itu kelamaan. Ini intinya hasilnya 1,5,9,250. Nah, jadi hasil dari semua ini itu segini. Nah, kalau dihitung juga. Jadi kita kembali ke Y. Nah, kan udah tahu kan cara pengerjaannya. Jadi langsung aja kita hasilin aja. Karena kayak terlalu banyak penjelasan, jadi pusing. Jadi kita penjelasannya kayak gini. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Sama aja kayak gini. Contohnya yang ini. Nah, nanti tinggal dihasil-hasilin baru. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Gitu aja sih sebenarnya, gampang kan. Nah, jadi yang Y itu jumlahnya itu menjadi 1802. Nah, yang Z itu hasilnya 7, serta paling kecil dia. Nah, jadi yang A itu yang tadi ditanya apa? Biaya total setiap tokonya itu adalah nih X ini nih. Nah, ini setiap toko X, Y, dan Z. Jadi hasil per minggunya aja, biaya per minggunya itu segini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kan tadi kita habis bahas A, kita bahas B, kita bahas B di sini. Nah, B itu apa tadi? Yaitu penerimaan total per minggunya. Jadi kayak pemasukan. Nah, penerimaan toko setiap minggu, toko setiap minggu. Nah, anggap aja ini itu kan tadi habis TC, kita bikin TR aja, TR. Nah, ini rumusnya Q kali P. Q dikali P. Nah, tadi kan Q apa? Itu jumlah kan? Jumlah. Nah, kalau P itu harga jual, harganya nih. Nah, ini harga. Nah, ya udah kita masukin aja. TR sama dengan Q kali P. Masukin aja udah. Q-nya, P-nya. Masukin aja. Gampang. Itu 25, 1, 2,
Nah, ini jumlahnya yang ini kan jumlah. Nah, P-nya itu harga, kita masukin juga 3.500, 350, 3, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Nah, cara ini tuh hampir sama kayak tadi. Masih ingat kan? Ya, masih. Masih ingat kan tadi nih? Yang ini lebih gampang daripada yang tadi. Tapi emang angkanya yang paling gede-gede banget. Jadi kalau hitung kayak gini memang harus pakai kalkulator. Jadi kayak kita nggak bisa kalau ngejelasin kayak hitungnya mah di sini bakalan kayak ribet lah ya istilahnya. Jadi kita langsung aja. Jadi ngejelasin lagi. Ini kalau kita pakai spidol biru biar enak dilihat. Ini kali ini, kan? Jadi kayak sepasang. Ini kali ini jumlahnya. Itu yang A dulu ya, yang toko X dulu ya. Biaya per toko kan, per toko berarti kita misalnya yang X dulu. Nah yang X itu yang atas, baris atas kan ya. Lihat ini. X, Allah. X, yang ini X, yang Y, ini Z, ini X, ini Y, ini Z. Nah, ya kan? Berarti kan dia cuma atas, terus yang Y yang tengah, yang Z yang terakhir. Nah, jadi yang ini kali ini, terus hitung aja ini kali ini kali ini, ngerti kan? Ya ngerti lah. Ini nih, yang ini kali ini 125 dikali 350, seterusnya kayak gitu ditambah, tetap ditambah 420 dikali 3.000 ditambah 280 dikali 250, udah kayak gitu langsung dihasilin gitu. Jadi hasilnya langsung aja ya, kita langsungin. Jadi langsung 2.000 327 500 ya. Tapi ngerti kan? Ya ngerti kita. Ngerti. Nah yang Y nya sama aja. Dan ini kali ini mah enak kayak udah sepasang aja gitu. Dia ini kali ini kali ini kali ini. Kan kalau tadi kan kayak ngebingung nih gimana gitu. Kalau yang tadi kan pakai cara yang matriks transpose ya kan, yang C pangkat T itu kan. Kalau ini enggak, karena dia tuh sama-sama barisnya 3, kolomnya 3. Nah, jadi kayak udah gampang gitu, cuma sepasang udah ini kali ini kali ini kali ini. Gampang kan matriks ya. Udah kita jumlahin. Yang toko Y itu 3 dikali 0,08 600. Nah yang Z-nya itu 1 tuh 80. Nah udah gampang. Nah ini tuh apa tadi pertanyaannya? Nah penerimaan total setiap minggunya toko setiap per minggunya, X-nya itu 2.327.000, ini 3 juta, ini 1.118.000. Gampang kan? Udah. Nah selanjutnya yang C, keuntungan setiap tokonya, ya kan? Nanti dilihat aja di sini. Ya, keuntungan total per minggu setiap toko. Nah ini kan udah dihapus ya, otomatis kayak ini kecil soalnya, jadi kayak nggak bisa kalau disimpan, jadi harus dihapus. Jadi kita ituin aja. C itu total
keuntungan. Kita simbolin aja pi. Ini rumusnya yang tadi. Nah, pemasukan kita namain apa tadi? TR dikali TC. TC itu biaya. Kan kayak misalnya nih kita dagang nih. Kayak kita ngitungnya pemasukan kita nih kayak gimana, dikurang sama biayanya gitu kan. Dikurang kan dikali bisa. Masukin aja tadi kayak gimana. Ya udah dimasukin jumlah semuanya itu. Yang tadi X, Y, dan Z itu kan ada jumlahnya, kita masukin aja di sini. Kali 37 terus 1. Beginilah kira-kira tadi ya. Nah, kalau nggak itu kalian lihat aja video sebelumnya. Makanya kan ini mah gampang kan, cuma dasar lah istilahnya, TK dasar. Ini mungkin ngerti. Ini mah kayak ya udah orang biasa. Ini dikurang, ini dikurang, ini dikurang, ini dikurang, ini dikurang, ini dikurang. Udah kayak gitu. Nah ini kayak tadi yang aku bilang, ini X, ini Y, ini Z. Ini dibuat matriks biar enak aja. Maksudnya kayak enak dilihatin kayak gini kan enak tuh, nggak pusing kan kayak gitu. Jadi kita hitung dulu. Jadinya hitungnya pakai kalkulator aja ya, nggak usah ribet. Kalau misalnya nilainya masih kecil bisa dihitung, cuman ini kan udah gede jadi agak ribet. Jadi kita makanya bawa kertas kayak gini hasilnya tuh udah ada gitu, jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi tuh lebih lama. Nah jadi ini jumlah dari semua keuntungan dari apa namanya tadi itu yang minuman, ya penyaluran minuman. Jadi yang ini X, untungnya Y, ini Z. Paling kecil ya Z.